Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau balik. Ya, mohon sebentar, tunggu sebentar. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pelajaran kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Seperti biasa saya beritahukan kepada teman-teman semua yang hadir untuk memastikan membaca seluruh bahan ajar karena soal-soal evaluasi diberikan oleh panitia. Sehingga saya sendiri tidak tahu soalnya seperti apa. Barangkali panitia mempertanyakan bahan yang tidak saya notice ternyata pada materi yang akan saya sampaikan. Untuk pelajaran kita anggap dimulai pada 1940 sehingga akan berakhir pada 2040. Silahkan isi data hadir, formnya sudah saya kutip di kolom chat. Pastikan nomor EMS teman-teman benar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kepada materi tentang sholat bab 2-nya, makna dan berkat-berkat sholat. Kepada Nona, siapa nih? Lupa saya. Nona Iin, kalau saya tidak silap, sudah join belum ya? Jadi seperti yang kemarin ya, pas pertemuan pertama kita, pertemuan saya di Nasir 1 kan itu pertama kali ya. Pertama kali cukup lama pending waktunya karena mau share. Tadi saya konfirmasi ke peserta yang saat itu membantu saya di kelas Nasir 1 untuk share screen. Sudah saya konfirmasi via WA. Sudah siap beliau untuk membantu. Kita tunggu terlebih dahulu untuk share screen. Dari bahan ajar jika ada yang ditanya, catat pertanyaannya pun di luar bahan ajar. Di luar bahan ajar silahkan. Terkait masalah sholat ya, mau dalam hal apapun yang terkait dengan sholat. Hal fikih kah, hal-hal apakah boleh, tidak masalah. Baik, kita mulai saja. Sholat, makna dan berkatnya. Slide selanjutnya. Sholat menuntun manusia kepada Tuhan. Materinya cukup panjang ya di bab kedua ini, lebih panjang dari bab pertama. Manusia ini, kata Hazrat Muhammad SAW, itu terbelenggu oleh semacam rantai yang menjerat leher. Meskipun kita ini ingin bebas dari segala kelemahan, hilaf dan dosa yang adalah notabene diibaratkan rantai menurut Al-Quran. Kemudian kesibukan duniawi juga ibarat rantai yang panjangnya 80 hasta. Maksudnya kenapa 80 hasta? Yakni rantai yang mengikat sepanjang umur manusia hidup. Kan umur dirata-ratakan 80 tahun lah ya. Dan sepanjang itu pula lah rantai ini tetap mengikat kita. Meskipun kita ingin terbebas, kadang karena kita masih nafsu lawamah, nafsu yang menyesali diri, tetap saja terkadang tergelincir. Dan rahmat Tuhan sajalah yang dapat mensucikan manusia dari dosa.
Tidak ada tercatat kemampuan dirinya sendiri yang mensucikan dirinya. Tuhan sudah memberikan jalan, yakni berupa sholat, guna menumbuhkan perasaan-perasaan yang suci. Jadi untuk melepaskan diri dari belenggu tadi, Allah Ta'ala telah menetapkan suatu sarana, yakni sholat. Sholat merupakan doa yang diajukan kepada Allah Ta'ala saat merasakan kegalauan yang dengan hati yang terbakar, demikian rupa sehingga segala pikiran keji dan jahat menjadi bisa dinyahkan. Tadi ya, pikiran-pikiran duniawi, kesibukan-kesibukan duniawi, dan kelemahan-kelemahan bisa dinyahkan melalui sholat dan digantikan oleh semacam hubungan yang suci dengan Allah Ta'ala. Arti dari kata sholat sendiri adalah mengindikasikan doa yang hakiki tidak semata diutarakan oleh lidah saja, tetapi juga disertai rasa seperti kalbunya ini seolah-olah terbakar dan terpanggang di dalam api. Allah Ta'ala tidak menerima doa hambanya kecuali yang bersangkutan pada saat berdoa itu seolah-olah mengalami kematian. Sesungguhnya sholat merupakan doa dalam bentuknya yang paling luhur, tetapi manusia tidak menyadarinya. Pengalamanku sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah kecuali melalui sholat. Selanjutnya Hazrat Salam menyindir tentang makna berdiri, ruku, dan sujud. Tapi tentang makna berdiri, ruku, dan sujud ini ada ada slide tersendiri, nanti selanjutnya akan saya sampaikan. Sekali lagi aku tekankan kepada kalian bahwa jika kalian ingin menciptakan hubungan hakiki dengan Allah Ta'ala, kerjakanlah sholat sedemikian rupa sehingga tubuh kalian, lidah kalian, rohani kalian, dan perasaan kalian semuanya menjadi perwujudan sholat. Kata-kata yang digunakan Hazrat Masih Maud Salam ini demikian sangat memikat hati karena beliau menuliskan apa yang beliau alami. Jadi hubungan dengan Allah Ta'ala, sensasi, kondisi, dan apa-apa yang terjadi dalam kondisi kerohanian ini bukan hanya sebatas teori atau hayalan belaka, tetapi benar-benar beliau alami. Sehingga kata-kata tulisan beliau sangat-sangat luar biasa, ibarat wahyu Allah Ta'ala langsung yang beliau tuliskan. Oleh karena itu sangat saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk membaca juga bahan ajar. Slide selanjutnya. Ini beberapa poin saja yang saya kutip ke slide ini. Sholat memperkuat fitrat kerohanian. Hazrat Rasulullah menyampaikan bahwa sholat itu ibarat makanan. Seperti fisik ini menjadi lebih kuat, bertenaga dengan makanan, demikian juga ruhani. Ruhani juga memerlukan makanan, dan sholat adalah makanan ruhani. Kemudian Huzur juga mengibaratkan sholat ini seperti air bagi ikan, yang dimana ikan itu tidak bisa hidup tanpa air. Sudah saya sampaikan juga bahwa seseorang yang suci itu menganggap sholat itu ibarat bekal yang tanpanya dia bisa mati, tidak bisa hidup tanpa sholat. Seperti musafir yang menjaga perbekalan di padang gurun saat perjalanan, yang dimana dia jaga betul perbekalannya karena tanpa perbekalannya artinya kematian baginya. Demikian juga kita orang-orang yang mendirikan sholat ini menganggap sholat sebagai perbekalan yang tanpanya kita akan mati. Demikian dalam dia hubungannya dengan ibadah sholat. Ia menganggap keterasingan dari Tuhannya meski hanya sekejap sebagai maut itu sendiri. Jiwanya selalu bersujud di pintu gerbang Tuhan dan ia memperoleh kegembiraan dalam Tuhannya. Ia merasa yakin bahwa jika ia terpisah dan dari zikir ilahi meski sekejap, maka ia akan mati. Kemudian orang-orang yang khusyuk dalam mendirikan sholat berhasil dalam membangun koneksi dan hubungan dengan Allah Ta'ala melalui sholat-sholatnya ini akan menjadi insan yang lebih peka dalam menerima kasyaf dan ru'yah salihah. Jadi kata Hazrat Rasulullah, orang tersebut jadi lebih sering menerima mimpi-mimpi yang benar. Kasyaf itu pandangan ruhani ibarat mimpi cuman dalam kondisi sadar. Kalau mimpi mah kan dalam kondisi tidak sadar. Nah, kalau kasyaf mah dalam kondisi sadar. Fisik kita ada di dunia, tapi alam sekitar kita sudah alam lain. Kita sudah masuk ke dunia kasyaf, dan itu tidak sembarang orang bisa peroleh. Dan Hazrat Rasulullah menyampaikan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang sholatnya telah berhasil, yang dimana dia sudah tidak terpisah dari hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan orang tersebut menjadi sebuah khalqan akhar atau ciptaan yang baru. Ini dikutip juga di dalam surah Al-Mu'minun, bahwa dan derajat terakhir juga
yakni holqan akhar itu ciptaan yang baru, di mana kata Hazrat Musa Salam itu matanya menjadi lebih sering melihat kasyaf, telinganya menjadi lebih sering mendengarkan firman-firman wahyu-wahyu Allah Ta'ala bahkan secara langsung, dan lidahnya jadi demikian fasih memikat hati karena bahasanya sudah bahasa batin dan dia memiliki hubungan yang suci dengan Allah Ta'ala. Kalau di dalam hadis makan matanya menjadi mata Allah Ta'ala yang dengannya dia melihat, tangannya menjadi tangan Allah Ta'ala yang dengannya dia memegang, dan lain sebagainya. Artinya sudah manunggal, saya tulis di bawah, manunggal. yakni bersatu dengan Allah Ta'ala. Dia tidak menjadi Tuhan itu sendiri, tidak. Tapi ada semacam hubungan yang luar biasa, sehingga fisiknya pun sudah ada dalam kuasa total ilahi, kata Hazrat Masih Maud salam. Itulah menunggal, menyatu dengan Allah Ta'ala. Para sufi menyebutnya adalah kondisi liko, menunggal berjumpa dengan Allah Ta'ala. Bagi mereka yang ingin bertemu dengan Tuhan dan berhasrat mencapainya, maka sholat merupakan sarana dengan apa ia bisa mencapai sasarannya dengan cepat. Slide selanjutnya. Sholat sebagai perlindungan terhadap dosa. Sholat merupakan instrumen atau alat untuk keselamatan daripada dosa. Adalah mutu, ingat ya, bukan sholat itu sendiri. Kalau sholatnya, mohon maaf, maksudnya bukan sholat yang masih, mohon maaf, berkekurangan. Tapi sholat dengan mutu yang memang luar biasa. Sholat itulah yang menjadikan seseorang terlindung terhadap dosa dan kejahatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut, Allah Ta'ala menyampaikan tadi, sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar. Jika ada seseorang yang kita lihat rajin mendirikan sholat, tapi kok masih suka menyakiti hati orang lain, ternyata masih juga tidak berhenti dari melakukan hal yang sia-sia, misalkan menyibukkan diri dalam permainan dan mengabaikan kewajiban-kewajibannya, tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. Artinya bukan sholatnya yang keliru, tapi ada yang salah dengan sholatnya. Boleh jadi mutu daripada sholatnya ini belum betul-betul diperoleh, sehingga sholatnya tidak berdampak kepada dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sholat yang dengan mutu yang luar biasa lah yang menjadikan seseorang ini dapat terlindung dan tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Karena itulah carilah bentuk sholat yang demikian dan jadikanlah sholat kalian seperti itu. Sholat merupakan jiwa dari segala keberkahan. Rahmat Allah Ta'ala diterima melalui sholat. Ingat, memang masuk ke dalam surga adalah murni rahmat Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW. Bukan karena amalan baik kita. Sama sekali bukan. Untuk tinggal di surga itu murni kasih sayang Tuhan. Bahwa Allah Ta'ala berkenan kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu wahai Nabi, demikian juga engkau masuk ke surga bukan karena amalan engkau, tapi karena kasih sayang Allah Ta'ala. Nabi Muhammad menyampaikan benar, betul. Jadi hanya Allah Ta'ala lah yang menjadi kunci seseorang ini selamat atau tidak, ada di surga atau di neraka atau tidak, gitu ya. Dan rahmat ini tentu tidak diperoleh dengan otomatis. Allah Ta'ala juga melihat siapa yang layak untuk mendapatkan rahmat, dan dan Hazrat Musa menyampaikan rahmat Allah Ta'ala diterima melalui sholat. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala penting sekali untuk memperbaiki kualitas daripada sholat-sholat kita. Jadi laksanakanlah sholat secara disiplin agar kalian bisa menjadi pewaris dari rahmat-rahmat Allah Ta'ala. Ingat, perbaiki sholat untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, sebab sekalinya kita mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala, maka apapun akan Allah Ta'ala berikan. Sebelum kita menyampaikan kebutuhan, kadang Allah Ta'ala langsung berikan, dan Allah Ta'ala jamin kebahagiaan dan keselamatan kita di dunia yang kedua, di alam kebangkitan. Slide selanjutnya. Makna sikap dalam sholat ini, di sini saya akan sampaikan makna berdiri, ruku, dan sujud. Sholat adalah perwujudan dari kerendahan hati dan kelemahan seorang di hadapan Tuhan. Dalam mencari pemenuhan kebutuhan dirinya dari Allah Ta'ala di dalam sholat ini ya. Makna berdiri itu, kata Hazrat Musa SAW, itu seibarat seseorang yang ada di hadapan seorang raja, demikian takjub dan santun. Dia melipatkan tangannya di hadapan raja berdiri dengan hati yang turut berdiri,
dalam artian penuh dengan ketakjuban dan sopan di hadapan sang raja. Ruku itu bentuk dari kerendahan hati. Dengan hati juga yang turut membungkuk di hadapan Allah Ta'ala, sujud adalah puncak dari kerendahan hati. Jadi sujud lebih daripada ruku dalam hal menimbulkan kerendahan hati. Jadi berdiri ini adalah kondisi sopan, dan ruku ini dan serta sujud adalah untuk menciptakan kondisi yang rendah hati di hadapan Allah Ta'ala. Dan Hazrat Rasulullah meminta tidak hanya fisik kita yang ruku dan sujud, tapi ruh kita juga, batin kita juga harus berdiri ruku dan sujud. Jika fisik dan ruh serta batin kita turut sujud di hadapan Allah Ta'ala, maka orang yang demikian akan mulai terbebas dari jeratan dosa, kata Hazrat Masih Maud. Mereka yang mengelak melakukan sholat sebenarnya tidak lebih baik dari hewan. Jadi orang yang tidak mau sholat sebenarnya tidak lebih baik dari hewan. Sebab makan, minum, tidur itu juga kebiasaan hewan. Kita tidak ada bedanya kalau begitu. Jadi orang yang tidak menyembah Tuhan, orang yang tidak mendirikan sholat dengan baik, itu ibarat dia tidak beda dengan hewan yang lain, Hazrat Masih Maud. Dengan hewan, karena hewan juga makan, tidur biasa seperti manusia. Bedanya hewan dengan kita adalah ada di dalam sholat. Agama yang tidak menentukan suatu kewajiban bukanlah suatu agama sama sekali. Jadi ada orang-orang yang baru beat kepada Islam dan meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibebaskan dari kewajiban mendirikan ibadah sholat. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama yang tidak ada suatu kewajiban di dalamnya ya bukan suatu agama. Di riwayat yang lain, agama yang tidak ada sholat di dalamnya, ya bukan suatu agama. Alhasil, kalau dalam beragama, pasti ada kewajiban yang menuntut penganutnya untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Islam pasti menuntut penganutnya untuk mendirikan sholat. Jadi kalau mau memeluk Islam, Anda tahu konsekuensinya bahwa Islam menuntut untuk mendirikan sholat sebagai sarana ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak bisa disebut agama kalau di dalam agama tersebut tidak ada sesuatu hal tata kelola beragama yang ditetapkan. Beda lain hal dengan ateis, ya tidak ada aturan agama yang mengikat mereka. Semua sikap jasmani yang diperagakan dalam sholat harus mencerminkan keadaan hati juga. Jadi hati juga harus turut sujud, berdiri, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Sholat, doa, dan kepastian keimanan. Jangan melakukan sholat hanya sebagai bentuk pelaksanaan suatu upacara belaka. Lakukanlah sholat dengan hati seperti terbakar dan mencair, serta berdoa terus-menerus di dalam sholat. Sholat menjadi kunci bagi penyelesaian dari kesulitan. Selanjutnya, sholat adalah sarana untuk mencapai Allah Ta'ala. Sebenarnya slide ini sama sih. Subjudulnya memang dibedakan di dalam buku inti ajaran Islam, tapi poinnya sama dengan slide pertama, yakni sholat menjadi sarana untuk menggapai Allah Ta'ala. Ingat, mencapai Allah Ta'ala memang adalah tujuan hidup. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun di dalam surah Az-Zariyat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Jadi menyembah, menggapai Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, meraih Tuhan, itu adalah sebuah tujuan hidup. Dan tujuan ini kadang sangat panjang serta jauh. Jadi seseorang yang ingin mencapai tujuannya, kalau tujuannya masih jauh, ya sebesar itu pula usaha dan upaya serta doa akan dilakukan. Dan seseorang yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, memiliki kemauan untuk mencapai singgasananya, maka baginya salat ini merupakan sebuah kereta yang dengan menumpanginya, ia dapat mencapai tujuan dengan cepat. Jadi salat ini sarana untuk menggapai Allah Ta'ala dengan cepat, katakanlah. Sedangkan orang yang meninggalkan salat, bagaimana mungkin ia akan mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan hidup kita adalah meraih Allah Ta'ala, dan sarana untuk meraih Allah Ta'ala adalah mendirikan ibadah salat. Slide selanjutnya. Kami telah mengerjakan sholat dan telah memanjatkan doa, namun tidak dikabulkan juga. Ini kata-kata orang-orang yang menuduh Allah Ta'ala, berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Kami udah sholat, kami udah doa, tapi nggak dikabulkan juga. Huzur menyampaikan sholat dan doa mereka, selama mereka belum benar-benar kosong dari kelalaian dan kemalasan, maka
sholatnya tidak akan diterima, kepotong ya, itu poinnya. Jadi kalau masih benar-benar kosong dari belum benar-benar kosong dari kelalaian dan kemalasan, kata Huzur, tidak patut sholat dan doa mereka diterima. Jadi untuk doa dan sholat yang makbul, wabil khusus doa, ada syarat-syarat terkabulnya doa, dan tanpa memenuhinya tidak akan dikabulkan, tidak patut, tidak layak dikabulkan. Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah kan berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan kabulkan doa dari setiap mereka yang berdoa. Tapi syaratnya kata Allah Ta'ala, pertama falyastajibu li, maka taati juga aku. Sebagaimana kalian memiliki keinginan terhadap diriku, kalian punya permohonan kepadaku, aku sendiri kata Allah Ta'ala ada serangkaian keinginan, katakanlah dalam berupa hukum-hukum agama yang Allah Ta'ala ingin kita untuk melakukan. Jadi falyastajibuli ini taat juga kepadaku, artinya jadi sebagai dalam tafsir Kabir Huzur kedua, sebagaimana kita punya keinginan, Tuhan juga punya keinginan terhadap kita. Kita juga ingin keinginan kita dikabulkan kan? Allah Ta'ala ingin juga keinginannya bahwa manusia melakukan menjalani hidup sesuai dengan titah dan koridor yang telah dia tetapkan, ingin hal tersebut juga diikuti. Jika itu diikuti, syarat pertama terpenuhi untuk dikabulkannya doa. Dan syarat yang kedua, wal yu'minu bi, kata Allah Ta'ala, percaya kepada kekuatanku. Percaya Allah Ta'ala sanggup maha kuasa untuk mengabulkan doa-doa kita. Huzur kedua mengibaratkan seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, mengapa pula aku harus mengabulkan doa dari orang-orang yang dia sendiri tidak percaya kepada kekuatanku, kata Huzur kedua. Seakan-akan Allah Ta'ala menyampaikan demikian. Jika kalian setiap saat mengingat Tuhan, mengingat Allah Ta'ala, maka yakinlah bahwa janji Allah Ta'ala itu sangat benar. Kepotong ya. Itu yang lama itu pula belum patut dikabulkan, itu di poin yang atas. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum selama mereka belum merubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doa atau keinginan kita selama kita juga tidak mengubah diri, tidak memperbaiki diri, memperbaiki sikap, memperbaiki akhlak. Jadi kalau kitanya masih malas, masih beretikat buruk, kata Hazrat Masya SAW, doa-doa ya belum patut dikabulkan. Lebih jelasnya di poin terakhir, sholat dari orang yang suka menipu itu tidak akan dikabulkan. Sholat orang yang suka menipu itu akan dibalikan kembali kepada diri mereka. Sebab sebenarnya ia bukan mengerjakan sholat, tapi ia ingin memberi suap pada Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala membenci hal itu. Allah Ta'ala tidak suka disuap, sebab dia sendiri tidak suka terhadap suap. Jadi tidak bisa ya, maksudnya harus laras. Allah Ta'ala maha tahu kita tuh seperti apa. Kadang kita tuh memanjatkan doa pada saat butuh saja. Kadang kita tuh lucunya jarang ibadah, dalam artian ya ibadah khusyuk itu ya kadang-kadang gitu ya, tidak bisa setiap saat khusyuk gitu. Lebih banyaknya terpedaya dengan kenikmatan duniawi, sholat ya seadanya, dan pada saat kita ada dalam suasana dan kondisi yang galau atau membutuhkan, baru kita sholat dengan lebih baik, dengan khusyuk, dan sekalinya kita dapat kondisi demikian, sholat yang khusyuk, ya saat itu kita borong doa. Kalau di keadaan biasa doa seadanya, misalkan doa tidak diiringi dengan hati yang mencair, tapi sekalinya ada kondisi yang menuntut karena galau atau karena ada musibah, ya sekalinya khusyuk, sekalinya itu doa kita borong pada saat butuh saja. Allah Ta'ala tahu hal-hal yang demikian dan kelemahan-kelemahan kita, termasuk sifat-sifat buruk kita, dan selaras kalau kitanya masih, mohon maaf, hati kitanya belum jujur, apalagi akhlak dalam sehari-harinya juga masih, mohon maaf, masih kurang di pandangan Allah Ta'ala, dalam hal ini orangnya suka menipu,
menyakiti hati, batin dan sebagainya, sholat pun tidak akan diterima. Ada hadis riwayat Al-Hakim di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, ada seorang mukmin yang dia puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, jadi sholat tahajud di malam hari. Namun dia masih suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kebaikan padanya, pada orang tersebut, ia berada di neraka. Itu dari riwayat Al-Hakim. Jadi ibadah sholat sekalipun akan jadi sia-sia kalau kitanya dalam kehidupan sehari-hari masih menunjukkan sikap-sikap yang merugikan orang lain terutama. Dosa yang melibatkan orang lain, dosa yang merugikan orang lain itu konsekuensinya lebih berat dari dosa yang hanya melanggar hak-hak Allah. Katakanlah dosa yang tidak merugikan orang lain, hanya merugikan diri sendiri, itu tidak parah, katakanlah ya konsekuensinya ya, sekalipun pasti kalau kena hukuman Tuhan parah juga. Cuman kalau dosanya merugikan orang, menipu orang nih yang di-quote oleh Hazrat Masih Maud, menyakiti hati orang lain, hatinya sampai terluka, merugikan harta orang lain, kita tipu bisnisnya misalkan, uangnya kita ambil, kemudian kita tidak berniat untuk mengembalikan hutang sehingga membuat orang yang kita hutangi ini sungkan untuk menagih. Hal-hal yang merugikan orang lain Tuhan jauh lebih tidak suka. Jadi mau doa, mau sholat pun kalau kita kerjaannya masih menyakiti, masih merugikan orang lain, membahayakan orang lain, percuma. Di dalam hadis yang lebih sahih, yakni dikemukakan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang pada hari kiamat itu datang dengan pahala sholat, pahala haji, pahala zakat, tapi ternyata dia masih suka merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, intinya merugikan orang lain, kesalahan-kesalahan yang melibatkan orang lain, maka akan dituntut oleh orang-orang yang pernah dia rugikan. Jadi untuk melunasi kesalahannya, untuk menebus kesalahannya, dia harus memberikan pahala yang dia punya. Pahala haji tadi, pahala zakat tadi, dia berikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Namun ternyata kata Nabi Muhammad, tuntutan mereka masih begitu banyak. Sedangkan pahala kita sudah habis, sudah terkuras. Tapi tuntutannya masih banyak, belum terpenuhi sesuai pengadilan Tuhan. Masih banyak orang yang ternyata pernah kita sakiti dan tuntutannya belum kita tebus. Maka kata Nabi, dosa orang-orang yang pernah kita sakiti akan ditimpakan kepada kita sebagai tebusan. Dan itulah orang yang paling bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW, di antara umatku. Makanya jangan main-main kalau soal merugikan orang lain. Hati-hati sekali dalam menjaga lisan terutama. Nabi Muhammad menyampaikan, aku jamin surga bagi mereka yang dapat menjaga dua hal. Satu, lisan. Kedua, apa yang ada di antara kedua pahanya. Jadi nafsu birahi dan juga menjaga lisan. Kalau itu dua hal bisa dijaga, insya Allah Ta'ala kemungkinan masuk surga jauh lebih besar. Karena dosa-dosa dari menyakiti hati, melampiaskan nafsu birahi itu lebih sangat besar. Makanya hati-hati betul ya. Slide selanjutnya. Berkat-berkat sholat, ini akan berakhir pembahasan kita. Sholat yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan kelezatan, serta terjalin hubungan sejati dengan pencipta, lalu merupakan contoh dari suatu penghambaan dan kekhusyuan, maka bersama sholat itu timbul suatu perubahan yang langsung dapat dirasakan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat seperti itu. Jadi berkah sholat adalah tentunya bukan sembarang sholat ya, tapi tadi sholat yang di dalamnya terdapat kenikmatan dan kelezatan. Berkat sholat dari sholat yang demikian adalah timbulnya hubungan sejati dengan Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi lebih menghamba kepadanya dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu keberkatan sholat.
Di ayat yang di bawah Allah Ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, dan bagi siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya akan ada dua surga. Surga pertama ya surga yang kita ketahui ya surga di akhirat nanti. Surga yang satunya adalah kata Hazrat Masih Maud adalah surga di dunia. Dan surga di dunia adalah kelezatan di dalam sholat. Dan seseorang yang belum merasakan kelezatan di dalam sholat berarti belum merasakan kelezatan di dalam imannya. Ingat rumus yang telah Allah Ta'ala tetapkan bahwa kedua surga ini saling terkait. Teman-teman tidak bisa mengharapkan hanya ingin mendapatkan surga di akhirat, tapi tidak peduli untuk mendapatkan surga di dunia. Tidak bisa. Sebab surga di akhirat baru bisa diperoleh manakala surga di dunia juga diperoleh. Karena saking terkaitnya. Sebab akhirat adalah gambaran kita di dunia, neraka di akhirat adalah gambaran kondisi kita di dunia yang buruk, dan gambaran surga di akhirat adalah gambaran bahwa di dunia kita merasakan surga juga. Gambaran surga di akhirat adalah gambaran kita meraih surga di dunia. Buktinya apa? Di dalam Al-Baqarah ayat 25, kalau saya tidak silap 24 atau 25. Ada penghuni surga yang memakan buah-buahan surga. Pada saat memakan buah surga, dia berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini loh yang pernah saya rasakan, dulu pernah saya rasakan, katanya. Wa utubihi mutasyabiha, kata Tuhan. Dia diberikan sesuatu hal yang serupa. Nah, artinya orang-orang yang merasakan surga di akhirat ini pernah merasakan kenikmatan buah-buahan itu yang menjadi fisik buah di akhirat nanti. Kelezatan ini pernah dia rasakan di dunia. Sekarang logikanya, kalau di dunia saja kita belum pernah merasakan kelezatan tersebut, mana mungkin kita akan mengucapkan kalimat tersebut di akhirat? Benar tidak? Kita akan mengucapkan kalimat tersebut kalau di dunia pernah merasakan kelezatan tersebut. Kalau di dunia belum pernah merasakan kelezatan, ya nggak mungkin kita mengucapkan hal yang demikian. Itu salah satu bukti kalau dua surga ini terkait. Bukti yang kedua, di dalam surah Bani Israel ayat 70 atau 71, kalau saya tidak silap, di sana disebutkan, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta, maka di akhirat dia juga buta. Kata huzur keempat di dalam khutbah Jumat, beliau menyampaikan bukan orang yang mohon maaf buta tidak bisa melihat di dunia akan juga buta di akhirat, bukan. Tapi orang yang buta dari merasakan surga di dunia, di akhirat juga dia akan buta dari merasakan surga di akhirat. Kata huzur keempat. Jadi kalau kita di dunia aja buta dari menikmati surga, di akhirat juga jangan harap menikmati surga di akhirat. Artinya apa? Untuk mendapatkan surga akhirat, mutlak kita harus berusaha mendapatkan surga di dunia. Dan apa sih surga di dunia yang harus kita perjuangkan dan layak kita perjuangkan? Apa sih? Hazrat Masih Maud huzur keempat menyampaikan, surga di dunia itu adalah kelezatan di dalam sholat. Kalau kita nggak pernah merasakan sholat dengan lezat, harus wanti-wanti. Kita belum pernah merasakan kelezatan surga sejatinya. Maka harus diupayakan untuk mendapatkan kelezatan di dalam sholat. Tips-tips untuk mendapatkan kelezatan di dalam sholat sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, slide selanjutnya. Sholat dan istighfar merupakan obat bagi kalbu yang lalai. Ini adalah slide terakhir. Berupa kata-kata langsung Hazrat Masih Maud, saya baca saja. Sholat dan istighfar merupakan obat yang mujarab untuk melenyapkan kelalaian. Saat itu ada seorang hafiz Quran yang hafal Quran bertemu dengan Hazrat Masih Maud. Huzur, bagaimana caranya saya untuk terbebas dari kelalaian? Nah, Hazrat Masih Maud menjawab, sholat dan istighfar merupakan obat yang mujarab untuk melenyapkan kelalaian. Berdoalah di dalam sholat, ya Allah jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku. Itu doanya ya. Kalimat selanjutnya itu kata-kata Masih Maud, bukan doa di dalam sholat. Jika manusia terus-menerus berdoa dengan hati yang benar, maka merupakan suatu hal yang pasti bahwa pada waktu tertentu akan dikabulkan juga. Bersikap terburu-buru
terburu nafsu tidaklah baik, tergesa-gesa. Kok doa belum dikabulin nih? Itu terlalu tergesa-gesa. Seorang petani yang menyemai benih di ladang, tidak saat itu juga kan dia memetik panen. Orang yang tidak sabar selalu luput. Ciri-ciri insan yang saleh ialah ia tidak melakukan sikap yang tidak sabar. Sudah banyak terbukti bahwa orang-orang yang tidak sabar itu akan luput dari apa yang dia inginkan. Jika seseorang menggali sebuah sumur dan menggali sampai kedalaman tertentu dan tinggal sejengkal lagi dari sumber air, maka jika ia bersikap tidak sabar dan meninggalkan penggalian itu, tentu seluruh kerja kerasnya akan hilang sia-sia. Dan jika ia dengan sabar menggali satu jengkal lagi, maka apa yang ia cari tentu akan ia temukan. Ini merupakan kebiasaan Allah Ta'ala bahwa dia selalu memberikan anugerah kenikmatan, kelezatan, dan makrifat setelah adanya kedukaan. Ingat nih baik-baik, jika setiap anugerah kebaikan, kelezatan diraih dengan mudah tanpa perjuangan, maka biasanya anugerah itu tidak akan dihargai. Jadi untuk Allah Ta'ala tahu kalau anugerah dan kelezatan, kasih sayang Allah Ta'ala dihargai umat, memang umat harus perlu perjuangan. Ibarat apa ya? Kalau masih mau mengibaratkan gini, jika seseorang ingin mendapatkan pendidikan yang tinggi, suatu gelar yang tinggi dalam dunia pendidikan, dia harus menghabiskan bertahun-tahun di sekolah. Nah, untuk mencapai hal duniawi begitu saja, dia berjuang bertahun-tahun lamanya, kata Masih Maud, untuk hal rohani juga sama. Untuk mencapai derajat kerohanian tertentu, dia harus berusaha keras juga, baru menikmati hasil. Itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Ayo, monggo silahkan. Saya cantumkan form daftar hadir. Yang baru join silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, Diana Ramadana, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita sebagai makmum, imam sudah menyelesaikan bacaannya, lalu melanjutkan ke gerakan berikutnya, sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaan, apa yang harus kita lakukan? Gerakan yang mana nih? Gerakan berdiri ya? Iya, atau atahiyat terakhir. Oh, atahiyat terakhir. Intinya begini, kalau dalam gerakan apapun, kalau imam sudah masuk mengomando, Allahu Akbar, masuk ke gerakan selanjutnya, dan bacaan kita belum selesai, ini belum sempat selesai, hentikan. Hentikan, tidak masalah. Allah Ta'ala tahu kan, Allah Ta'ala Maha tahu bahwa kita tidak sempat menyelesaikan karena memang imam yang kita ikuti keburu masuk gerakan selanjutnya. Dan memangnya seharusnya seperti itu. Kalau imam nih sudah dari berdiri mau ruku kan, udah surah pendek selesai, Allahu Akbar. Nah, makmum misalkan ada yang telat Al-Fatihahnya jadi belum selesai atau surat pendeknya dia baca juga misalkan ya, sehingga belum selesai. Kalau udah masuk ruku imam, kita harus ikut ruku. Jangan malah berdiri terus sampai menunggu bacaan kita selesai. Itu artinya tidak taat kepada imam. Paham ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Termasuk pada saat atahiyat terakhir salam. Kalau imam sudah salam dan bacaan kita sholawat belum selesai, hentikan salam. Setelah imam selesai salam, kita salam juga. Ya, tidak mentaati imam hanyalah bentuk kedurhakaan dan kesombongan. Makanya tidak boleh makmum mendahului gerakan imam atau tidak mengikuti komando imam. Oke, dari Bapak Umar dari Kebayoran 10984. Saya ingin bertanya Pak, jika seorang dalam sholat 5 waktu dan berusaha khusyuk, namun masih sering terdapat banyak kekurangan kelalaian dalam kualitas sholatnya dan belum mencapai kenikmatan tingkat sholat yang sempurna, apakah orang tersebut selama belum mencapai kenikmatan sholat akan tetap luput dari pahala sholat juga Pak? Terima kasih Pak, jazakumullah.
Oke, untuk dianugerahkannya pahala atau tidak itu mutlak hak Allah Ta'ala. Kita tidak tahu apakah Allah Ta'ala menganugerahkan pahala kepada kita berapa dari sholat kita. Tugas kita hanyalah mempersembahkan sholat dengan sebaik-baiknya. Entah kita ini akan mendapatkan pahala dari sholat kita atau tidak, tugas kita hanyalah mempersembahkan sholat dengan yang terbaik. Kemudian tadi sudah berusaha kan, alhamdulillah dia berusaha untuk melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, meskipun mungkin kenikmatan belum dirasakan, tapi terus berusaha sehingga boleh jadi di waktu sholat yang kesekian kenikmatan dapat diperoleh. Huzur keempat, dalam salah satu khutbah beliau menyampaikan makna dari at-tahiyat. At-tahiyat itu salah satu artinya adalah hadiah. Kan bunyi doa di dalam tasyahud akhir ialah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Hadiah yang diberkati, sholawat dan kebaikan adalah untuk Allah Ta'ala. Nah, hadiah apa sih yang dimaksud untuk Allah Ta'ala? Yaitu sholat itu sendiri, kata Khalifah keempat. Jadi sholat adalah at-tahiyah, hadiah, yang diberikan oleh seorang manusia kepada Tuhan, kepada Allah Ta'ala. Ini hadiah dari saya. Sholat ini adalah hadiah dari saya. Nah, sekarang kita kan mau memberikan hadiah kepada sosok yang maha kuasa. Ya kali kita memberikan hadiah yang biasa-biasa saja. Karena Al-Quran mengibaratkan at-tahiyat atau sholat itu ibarat dengan buah, di surah Al-Baqarah ayat 25, kelezatan buah-buahan surga itu adalah kelezatan sholat. Jadi huzur keempat juga menyampaikan sholat itu ibarat buah yang kita berikan ke Tuhan. Kita kasih buah ini ke Tuhan. Dan kalau ingat nih, agak mengerikan kata-kata Khalifah keempat. Kalau sholat kita masih rusak, ibarat buahnya masih digerogoti oleh ulat-ulat di dalamnya. Dan sholat seperti itu yang coba kita berikan kepada yang maha kuasa. Coba bayangkan deh. Kita aja kalau dikasih buah yang ada ulat di dalamnya banyak, borok-borok, tidak enak, bau, busuk, ya Allah jijinya bakal kayak apa? Ya, kita tidak hanya membenci si hadiah tapi membenci orangnya. Kok tega-teganya ngasih yang beginian ke kita gitu. Kayak kita kayak nggak menghargai kita banget. Dan kata huzur keempat seperti itu. Kalau sholat kita masih rusak, ibarat kita ngasih hadiah berupa buah yang digerogoti oleh ulat-ulat. Dan itulah yang kita persembahkan selama ini 5 waktu kepada Tuhan. Yang ngasih banyak makanan enak ke kita. Ngasih sekap Starbucks, ngasih sepiring ayam geprek bensu misalkan. Ternyata kita selama ini kepada Tuhan hanya ngasih hadiah berupa buah yang digerogoti ulat. Huzur meminta kita berpikir, apakah sholat kita, hadiah ini layak disebut sebagai hadiah? Apakah sholat kita ini sudah layak disebut sebagai hadiah? Jika kita memang sudah merasa sholat kita udah lumayan, layaklah disebut hadiah, huzur nanya balik. Kalau begitu, apakah hadiah semacam itu yang layak diberikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Boleh jadi hadiahnya baru layak diberikan kepada Pak RT. Ini untuk Tuhan yang Maha Kuasa, apa udah layak? Kata huzur keempat. Dan sholat yang sempurna hanya bisa digunakan, yang hanya bisa didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para utusan Tuhan. Namun kabar baiknya ialah, kata huzur keempat, selama kita berusaha membuat sholat-sholat kita baik, sholat-sholat kita bagus, itu ibarat kita mengucapkan kepada Tuhan, kata huzur keempat, ya Allah, hanya ini yang dapat saya berikan. Saya belum bisa berbuat banyak, belum bagus apa yang dapat saya berikan, saya hanya bisa seperti ini. Tolong terimalah. Jadi dengan penuh kerendahan hati, mengakui diri kepada Tuhan bahwa kami belum bisa memberikan hadiah yang bagus ya Allah. Hanya ini yang dapat kami berikan, tapi mohon berkenan ya Allah terima. Kata huzur keempat, insya Allah Allah Ta'ala juga mau terima. Kalau kita rendah hati, mengakui diri kalau kita masih serba kekurangan, kita berusaha memperbaiki salat kita, insya Allah Ta'ala lihat usaha kita kok. Insya Allah tetap Allah Ta'ala akan terima persembahan buah kita yang sederhana. Jadi bagus sudah berusaha, tidak masalah. Belum merasakan kenikmatan, jangan berhenti berusaha ya Bang Umar. Semoga menjawab selanjutnya. Dari Ibu Amalia. Nona Amalia silahkan.
Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam. bertanya, apa untuk memperoleh kasyaf atau mencapai keadaan manugal yang telah disampaikan tadi hanya bisa dicapai oleh laki-laki saja atau perempuan juga bisa dilihat karena kodrat perempuan kan ada masa haid atau tidak sholatnya. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah dalam kondisi beribadah atau sholat Allah tetap melihat posisi laki-laki dan perempuan adalah sama saja? Itu saja, Pak. Jazakumullah. Baik, jazakumullah ahsanal jaza. Tentu Nona Iin jangan berkecil hati. Perempuan-perempuan ini spesial di mata Tuhan. Dan di dalam surat At-Tahrim, orang-orang yang belajar agama itu tidak akan mungkin merendahkan perempuan, percaya ke saya. Orang yang benar-benar belajar agama akan sangat hormat ke perempuan. Karena begitu spesialnya Allah Ta'ala melihat perempuan. Saat di lingkungan masyarakat dunia yang mendiskreditkan derajat perempuan, Tuhan memperlihatkan kalau perempuan memiliki keunikan yang luar biasa. Dan apakah katanya menerima kasyaf ru'ya itu hanya hak laki-laki? Tentu tidak. Lihat Al-Quran. Lihat kisah Hazrat Maryam. Di dalam surah Maryam. Yang datang ke Hazrat Maryam siapa? Malaikat. Bukan lagi mimpi. Hazrat Maryam ini sadar dikunjungi malaikat. Malaikatnya bilang bahwa engkau akan mengandung seorang bayi yang kelak akan menjadi nabi. Namanya bernama Isa. Dan itu kan kasyaf. Dalam kondisi sadar diterimanya dan melihat malaikat langsung dalam rupa manusia. Artinya dari sana sudah ketahuan perempuan bisa. Dan laki-laki perempuan dalam hal ibadah semua sama di mata Allah. Sekalipun perempuan ada haid, itu tidak membuat perempuan kalah dari laki-laki. Ingat di dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala menyampaikan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari antara kalian bukan laki-laki atau perempuan, tapi yang paling bertakwa. Jadi barang siapa yang mengamalkan takwa paling serius, dia yang paling mulia di hadapan Tuhan. Di dalam surat At-Tahrim, ini bukti kalau perempuan bisa lebih unggul dari laki-laki. Laki-laki yang baik harus mencontoh dua perempuan. Siapa kata Allah Ta'ala? Yakni istri Fir'aun, kedua Hazrat Maryam. Dua perempuan ini jadi teladan bagi laki-laki yang beriman. Allah Ta'ala meminta laki-laki untuk meneladani istri Fir'aun yang beriman kepada Musa, sekalipun suaminya malah jadi penentang luar biasa, dan meneladani Maryam. Bagaimana Hazrat Maryam sangat luar biasa mendedikasikan seluruh hidupnya demi agama. Hazrat Maryam itu seorang wakifah, seorang yang menyerahkan seluruh hidupnya demi Tuhan. Itu pun yang harus diteladani bahkan oleh kami para mubalighin. Jadi sangat salah, sangat keliru menciutkan diri hanya karena kita lahir sebagai perempuan. Ya Allah, na'udzubillah, enggak, jangan sampai seperti itu. Tuhan menciptakan perempuan sangat luar biasa. Dan kalau orangnya belajar agama, dia akan sangat hormat kepada istrinya. Dia akan sangat hormat betul-betul dalam memperlakukan istri. Kalau ada seseorang yang gampang melukai hati istri, mencibir, menyuruh sana, menyuruh ini, menyuruh itu, seolah-olah istri ini tidak ada kerjaan selain kerjaan-kerjaan domestik rumah tangga. Salah. Lagi-lagi seperti itu. Lagi-lagi seperti itu gak belajar agama. Kalau belajar agama, bakal tahu betul gimana peranan seorang ibu, seorang perempuan dalam beragama, dalam bermasyarakat, luar biasa. Ya, jangan kecilkan hati hanya karena perempuan. Saya sendiri sangat-sangat hormat kepada perempuan itu, sangat-sangat hormat. Oke, selanjutnya dari Safari Abdul Salam, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya salam dari cabang Jakarta Timur. Mau nanya ini Pak, soal yang kalau yang bahasan yang kemarin tuh soal kayak di jamaah sholat. Nah, cara ngejelasin ke Gair itu gimana ya biar lebih enaknya? Sama ada satu lagi Pak pertanyaan soal sholat nih Pak. Kalau misalkan kita lagi udah mulai sholat nih, lagi di tengah-tengah sholat, terus kita ngerasa seperti pengen buang angin gitu Pak. Tapi kalau nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau saya pribadi ngerasanya kalau buang angin tuh kadang masih bisa kita tahan gitu.
Nah itu gimana Pak? Apakah boleh kita tahan terus tetap melanjutkan sholat atau emang kita wajib untuk batalin dan mengulang dari awal gitu Pak? Gimana Pak? Itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Jair tentang kaidah jamak sholat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau rujukannya dari jemaat mungkin akan agak repot. Tapi kalau rujukannya dari Nabi Muhammad itu insya Allah paling efektif. Screenshot dalil-dalilnya. Cari di Google dalil-dalilnya, boleh screenshot. Biarkan dia melihat. Kalau berupa kata-kata saja boleh jadi dia masuk. Tapi kalau kita lihat perlihatkan hadisnya, rujukannya, lihat Nabi Muhammad menjamak sholat seperti apa. Mereka insya Allah akan paham. Nabi Muhammad SAW ini kan tidak kita jelaskan kepada mereka mendirikan jamak saat berniat mau perjalanan sama. Saat ada dalam perjalanan itu sendiri, jamaknya juga jamak qashar, hanya 2 rakaat. Di mana-mana Nabi Muhammad itu jamak qashar. Makanya jangan aneh kalau kita sholat jamak dan jamak qashar dalam perjalanan. Kedua, Abdullah bin Umar dalam riwayat menyampaikan para umaro, para sahabat yang menjadi amir, sahabat-sahabat yang luar biasa, itu biasa sholat di jamak kalau ada hujan. Sampaikan hujan di bangsa Arab itu hujannya kecil-kecil, jarang hujan besar di padang gurun, dan itu jarang terjadi karena jarang ya kalau sekalinya hujan meskipun hujannya kecil di jamak. Jadi kalau ada hujan kecil, imam menyuruh di jamak nggak masalah, sampaikan. Berikutnya di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW saat itu tiba-tiba menjamak sholat. Majelis dan jamaah saat itu nggak ada rapat, nggak ada kegiatan, nggak juga mau melakukan perjalanan, tidak juga dalam kondisi perang, tidak ada situasi genting, ketakutan dalam kondisi perang. Kok dijamak? Nanyalah kepada Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu Nabi Muhammad menjamak sholat. Hazrat Ibnu Abbas kan salah satu sahabat yang luhur, cerdas, luar biasa, menyampaikan Nabi Muhammad itu tidak mau menyesatkan jamaahnya. Sekedar itu yang jadi alasan Nabi Muhammad menjamak sholat. Sehingga akan agak aneh, seolah-olah Ahmadiyah memudahkan sholat jamak. Nabi Muhammad saja tanpa alasan tertentu, hanya sekedar ingin memberi kenyamanan kepada umat, beliau memberi sholat. Kemudian ada yang keberatan sholat kan kalau kita takut, kalau ada situasi khusus, huzur, baru dijamak. Nabi Muhammad menjawab apa? Jamak adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Kita harus menerima. Jadi jamak itu satu kenikmatan, kemudahan dari Tuhan. Terima, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sibuk, dokter yang harus mengoperasi berjam-jam, pasien yang harus beristirahat lama, kemudian ada kegiatan yang sibuk, khutbah Jumat itu gak main-main. Kalau khutbahnya jam 7, jangan saja. Meskipun khutbah bisa di-replay atau bisa dilihat nanti, khutbah live itu jauh lebih berberkah. Bertemu langsung dengan guru secara live, meskipun melihat itu jamak, bukan acara main-main itu, mendengarkan khutbah. Banyak orang yang keberatan kok khutbah juga dijamak. Ya Allah, baru khalifah sekali dari Jumat dijamak, pada saat itu keberatannya udah kayak apa? Pada saat ada anggota yang menyampaikan demikian kepada saya saat itu. Dan dari sana Bapak ketahuan bagaimana Nabi Muhammad jamak. Semoga membantu. Ada pertanyaan ini? Apa sudahkah? Bang Sabda? Ya Pak. Sudah nggak? Ada lagi nggak pertanyaan jamak sama apa ya? Yang pertanyaan yang kedua Pak tentang itu, kalau lagi di tengah-tengah sholat terus pengen buang angin, itu baik, boleh nggak kita tahan atau memang harus ya udah batalin aja, harus kayak gitu, atau boleh juga ada pilihan kita tahan? Terlihat situasi dan kondisinya. Kalau benar-benar sudah di penghujung, kalau misalkan tidak bisa ditahan lagi, jangan dipaksa sholat. Makruh jatuhnya karena kita teralihkan perhatiannya kepada hal tersebut. Jadi kalau sudah benar-benar di ujung nih, sudah ini nggak bisa ditahan. Tahu kok, saya sendiri tahu rata-rata kalau saya ya
Jadi kalau kita makan pedas, saya orangnya suka pedas. Malam-malam beli makan pedas. Subuh-subuh tuh suka kayak perut gak nyaman banget. Tapi tahu kalau berasa pada setelah subuh, oh saya nggak bisa nih, harus keluarkan dulu. Kalau misalkan tidak dalam kondisi seperti itu, kadang kalau misalkan masih bisa ditahan ya, masih kayak semacam baru perasaan masih bisa ditahan nih, sampai selesai sholat juga masih bisa ketahan. Ijtihad masing-masing lah ya, ijtihad masing-masing. Soalnya menahan kentut juga tidak membatalkan sholat, bukan hal yang dapat membatalkan sholat. Kan membatalkan sholat kan jelas. Jadi ijtihad kalau misalkan memang sangat tidak mungkin ditahan, lebih baik ini. Tapi kalau misalkan bisa ditahan karena masih gejalanya ringan, tidak masalah menurut saya sih, soalnya itu tidak membatalkan. Namun ideal, yang paling ideal memang, dan kalau situasi sikonnya mendukung, kita bisa keluar dari saf. Misalkan kita ada di saf paling terakhir kan gampang nih ke WC, batalin aja. Tapi kalau misalkan safnya di tengah nih, di depan ada saf, di belakang ada saf, kalau kita jalan pasti nabrak saf orang. Lebih baik kalau misalnya masih gejala awal, tahan saja. Tapi kalau misalnya mungkin kita ada di ujung saf, lebih baik batalkan, itu ideal. Tapi kalau misalnya lihat bagaimanapun menahan itu tidak membatalkan. Oke. Dari teman-teman, kalau saya lebih suka pertanyaan langsung, berwawancara ya, di kolom chat ada gimana gitu, harus panjang juga. Oke, kita dari kolom chat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya Sayyidah Amatul Bidhum, izin bertanya. Dalam hadis dikatakan bahwa imam ditunjuk untuk diikuti. Apabila ia mulai takbir, maka takbirlah kamu, dan apabila ia membaca Al-Quran, kamu harus dengarkan dengan penuh perhatian. Seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah sembahyangnya. Dari hadis tersebut, apakah seorang makmum itu ketika imam membaca surat, terutama surat Al-Fatihah, hanya didengarkan dengan sepenuh hati saja, atau boleh diikuti dengan suara yang kecil, artinya hanya terdengar oleh kita sendiri? Karena saya pernah mendengar bahwa ada beberapa kondisi dalam sholat yang dimana bacaannya dikeluarkan atau disuarakan meski hanya sampai terdengar oleh telinga kita sendiri agar sholatnya sah. Seperti yang saya ingat, itu salah satunya ketika takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dan sholawat. Dan apakah suara yang dikeluarkan itu dimasukkan ke sholat munfarid atau sholat berjamaah? Baik munfarid atau sholat berjamaah, sebenarnya sih boleh mengucapkan, tapi sebatas kita yang dengar. Mau itu di Al-Fatihah, mau di sholawat atau bacaan lainnya sekalipun, asal itu tidak mengganggu. Kuncinya sih sebenarnya jangan ganggu orang lain saat sholat, saat berjamaah terutama. Jadi kalau berjamaah kita harus tahu, kita jangan ganggu orang. Jadi jangan mengucapkan suara yang terlalu keras. Al-Fatihah cukup kita dengar pelan saja, kita yang dengar. Nah, kapan didengarkan? Betul bahwa saat imam membaca Al-Fatihah, kita harus dengarkan dan tidak boleh berkata-kata. Ini harus ada kerjasama antara imam dan makmum. Sudah saya sampaikan. Fatwa Hazrat Masih Maud Salam, la sholat al-imam bi Fatihatil Kitab, kata Nabi, bahwa sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, kata Masih Maud, wajib hukumnya membaca Al-Fatihah. Tanpa membaca Al-Fatihah, sholat akan tidak sah. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Saat imam memberikan jeda. Kata Masih Maud, kerjasama antara imam dan makmum. Imam harus memberikan jeda kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihahnya sendiri. Jadi pada saat imam, contoh ya, imam bilang, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam kasih jeda, makmum baca Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam bilang ayat berikutnya. Berhenti lagi, kasih jeda, makmum bilang Ar-Rahman. Jadi seperti berurutan. Imam dulu kasih jeda, baru makmum baca ayat yang telah dibaca imam. Di jeda tersebut imam baca lagi. Jadi imam itu bacaannya tuh tidak nyelosor terus Alhamdulillah tanpa menyediakan jeda. Itu jangan. Jadi imam itu jangan sampai seperti itu. Maka Masih Maud harus kasih jeda. Dan ini
Fatwa ini telah diulangi oleh Khalifah kelima dan telah direfleksikan ke seluruh kepada mubalighin di Indonesia oleh dosen kami dari Rabuan. Dan itulah fatwanya. Jadi saat imam baca Al-Fatihah kita dengarkan. Kalau surah pendek tidak perlu kita ulangi, cukup kita dengarkan saja. Tapi Al-Fatihah pada saat imam baca surah ayat pertama misalkan kita dengarkan. Pada saat imam kasih jeda kita baca ayat pertama. Lalu nanti imam setelah jeda diberikan baca ayat kedua. Selanjutnya akan jeda lagi. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Saya dari kolom chat terlebih dahulu. Ada banyak lumayan. 15, 17. Mohon diambil teman-teman yang ngaji itu. Andi Purnama, boleh di-unmute terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya apa hukumnya jika kita sebagai seorang Ahmadi sholat di belakang gair? Jazakumullah ahsanal jaza. Oke, ayat yang dikutip oleh Hazrat Masih Maud Salam ialah penggalan pertamanya saya silap apakah innamallahu atau inallaha yataqabbala minal muttaqin. Jadi Allah Ta'ala itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa, kata Hazrat Masih Maud Salam. Jadi awalnya Hazrat Masih Maud Salam juga bermakmum kepada orang-orang, tapi saat orang-orang mulai menunjukkan sikap pertentangan, Allah Ta'ala menyampaikan kehendaknya. Ingat nizam bahwa anggota dari orang-orang yang telah berbeat kepada Masih Maud jangan bermakmum kepada mereka yang belum berbeat. Nizam ini bukan Hazrat Masih Maud Salam tentukan sendiri, tapi wahyu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang meminta, kata Masih Maud. Allah Ta'ala setelah melihat kelakuan mereka, sekalipun kita telah juga bermakmum kepada mereka, Allah Ta'ala jadi risih. Allah Ta'ala tidak mau orang-orang yang berbeat kepada Imam Mahdinya diimami sholatnya oleh orang-orang yang belum berbeat. Itu keinginan Tuhan, bukan keinginan Hazrat Masih Maud saja. Allah Ta'ala yang menghendaki demikian. Ya. Dan kata Masih Maud ini menyampaikan, manakala Allah Ta'ala sendiri ingin kita berpisah sholatnya dengan mereka yang belum berbeat, loh kita yang malah mewajarkan dan bolehlah bermakmum dengan mereka, bergabung dengan mereka sholatnya, kenapa harus berpisah? Saat Allah Ta'ala sendiri ingin kita berpisah, kata Masih Maud. Kata Masih Maud bilang, Allah Ta'ala sendiri ingin kita berpisah, loh kita yang repot-repot ingin bergabung. Alhasil kita patut kita tengatkan dalam pikiran bahwa nizam ini bukan nizam Masih Maud saja, tapi Allah Ta'ala menghendaki kita untuk sholat dengan imam yang telah berbeat pada Hazrat Masih Maud salam. Kalau dari jemaat ya. Kalau dari fikih di luar jemaat itu ada yang mendukung di mana mereka menyampaikan tidak bisa keyakinan imam dan makmum itu berlainan. Soalnya boleh jadi sholatnya akan tertolak oleh Allah Ta'ala. Saat makmum memiliki keyakinan yang lain dalam hal syarat sah sholat terutama dengan sang imam, jika imam meyakini hal yang lain berbeda dengan sang makmum bahkan bertolak belakang dalam hal itikad dan syarat sah sholat tersebut boleh jadi ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak sah, tidak makmul di hadapan Allah Ta'ala, boleh jadi. Nah, kalau di dalam jemaat tidak hanya syarat sah sholat, tapi juga itikad di dalam batin, di dalam hati itu perlu selaras antara makmum dan imam. Jadi itikad di dalam hati makmum dan imam ini sangat-sangat penting untuk selaras, karena bagaimanapun imam menjadi jembatan antara makmum dengan Allah Ta'ala. Jadi bagaimana mungkin sang imam bisa jadi jembatan saat kita memiliki akidah yang berlainan dengan imam tersebut, tidak sejalan dengan sang imam, bagaimana bisa jadi jembatan? Dan imam para fuqaha juga beranggapan demikian, sama. Kalau kita dalam hal itikad, kalau mereka masih sebatas hal-hal fikih, syarat sah sholat, kalau tidak sama antara makmum dan imam akan mempengaruhi kemakbulan sholat. Tapi inti poinnya sama, yakni keselarasan keyakinan antara imam dan makmum itu penting dalam hal kemakbulan sholat. Semoga menjawab. Kita baca dari chat terlebih dahulu.
Assalamualaikum, Kang Amar. Saya Bilal Mubarak Ahmad mau bertanya, apakah patokan telatnya sholat masbuk apabila tidak sempat membaca Al-Fatihah dalam satu rakaat atau telat mengikuti ruku karena yang saya tahu hadis yang menyebutkan bahwa tiada sholat tanpa Al-Fatihah. Oke, betul. Saya catat terlebih dahulu EMS-nya 13.846. Betul ya, bahwa sholat tidak akan sah tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi kalau teman-teman masbuk nih, fatwa dari Hazrat Masih Maud Salam juga para fuqaha menyampaikan, kalau teman-teman masih sempat masuk ke jamaah dalam posisi ruku, itu masih dapat satu rakaat. Ya, jadi misalkan teman-teman masuk ruku, teman-teman misalkan ya, kita masuk ke ruku di rakaat yang pertama. Jadi teman-teman nggak usah nanti setelah salam sholat lagi satu rakaat, enggak. Soalnya kita udah dapat rakaat tersebut. Intinya kalau kita masih dapat ruku, itu kita masih masuk rakaat, masih dapat masuk satu rakaat. Kemudian kan kita jadi tidak sempat baca Al-Fatihah, cari kesempatan kata Masih Maud. Bisa setelah doa i'tidal, kalau masih ada kesempatan baca Al-Fatihah di sana, atau kesempatan di daerah lain kecuali saat ruku dan sujud, karena tidak boleh membaca ayat suci Al-Quran di ruku dan sujud. Al-Fatihah kan ayat suci Quran. Nah, cari kesempatan diduduk antara dua sujud atau di i'tidal. Cari kesempatan supaya Al-Fatihah bisa kita baca. Namun, kalau tidak ada kesempatan kita temukan, karena imamnya misalkan cepat gerakannya, kita masuk ruku, Al-Fatihah belum sempat dibaca, fatwa jemaat menyatakan, bahkan dalam Fiqhul Masih, bacaan Al-Fatihah imam dianggap sebagai bacaan Al-Fatihah makmum, sehingga makmum dianggap juga telah baca Al-Fatihah. Jadi tidak masalah. Oke, selanjutnya dari Fazrul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah sholat sendiri boleh ikut sholat berjamaah lagi nggak, Pak? Oke, paham. Maksudnya misalkan kita sholat munfarid zuhur, terus ada yang berjamaah sholat zuhur, kita ikut lagi gitu. Yang kedua, boleh enggak Pak kalau membaca bacaan sholat hanya di dalam hati? Oke. Untuk yang pertama, kalau misalkan benar yang dimaksud oleh Fazrul ialah apabila misalkan kita sholat fardu zuhur sendirian, ternyata ada orang setelah kita selesai, ada orang yang berjamaah nih sholat zuhur. Boleh gak ikut berjamaah lagi? Boleh ya? Boleh. Ini riwayat ini di zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu jamaah resmi sudah selesai, ada orang yang baru masuk dan mendirikan sholat fardu. Nah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk sholat lagi bersama sahabat tersebut, sehingga sahabat tersebut tidak sholat farid, tapi sholat berjamaah. Nah, berarti sahabat yang ikut kan kasusnya sudah melaksanakan juga sholat fardu yang sama. Artinya boleh ya. Artinya boleh. Untuk afdolnya kan memang berjamaah. Selama imamnya jemaat juga. Boleh enggak Pak kalau membaca dalam hati? Upayakan itu dilafalkan dan cukup kita yang dengar. Jangan benar-benar hening nggak ada ini ya. Soalnya dengan melafalkan juga akan lebih membuat kita khusyuk. Lafalkan dengan suara yang pelan, cukup kita yang bisa dengar. Apakah hanya baca di dalam hati menjadikan sholat tidak sah? Sholat tetap sah. Syarat sah sholat jelas, yang membatalkan sholat jelas, kentut, makan, bersuara. Kalau misalkan hanya bacaan di dalam hati, itu sholat tetap akan sah saja. Cuman yang ideal memang keluarkan suara sedikit, cukup kita yang mendengar. Pun kalau mau di dalam hati tidak masalah. Oke, dari Sina Muhammad 1507. Pak Umar, kita beri kesempatan kepada yang lain dulu ya. Oh, itu mah apa nih? Oh, itu mah minta di unmute ya. Oke, berarti pertanyaan sudah selesai ya. Oh ya, Aulia Fauziah masih mau bertanya, Aulia Fauziah? Iya Pak Mubalik, izin bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terkait sholat harus khusyuk, Pak. Eh, ketika ketika sudah mempunyai anak kan tantangannya beda lagi ya, Pak. Eh, kadang kalau lagi sholat tiba-tiba anak menangis gitu ya, Pak. Lalu setelah digendong tetap menangis. eh, Sebaiknya yang harus dilakukan itu apakah yang menjadi makmum harus berhenti meninggalkan sholat ataukah yang menjadi imam harus mempercepat bacaan sholat gitu. Eh, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh melintas di depan orang yang sedang sholat gitu. Dan saya belum tahu apakah ada hadisnya atau tidak. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, kalau masih kita punya anak misalkan ya, dan kondisinya kita ada di tempat umum, maksudnya masjid yang banyak juga orang ke sana sholat dan khawatir mengganggu, memang sebaiknya sih yang punya anak dan anaknya masih balita nih Bu ya, masih belum bisa dikontrol dan disuruh diam secara sadar. Jadi masih kayak balita usia di bawah 5 tahun lah ya, masih kalau disuruh diam juga dia masih lari-lari aja. Tidak bisa kita salahkan karena itu memang dunianya ya, karena itu memang dunianya. Bagi orang-orang yang masih anaknya seperti itu, anjuran agama sebenarnya kita jangan ke masjid sama sekali. Kalau masih punya anak yang demikian, kalau masjidnya tidak memiliki fasilitas ruang lain yang khusus untuk ibu dan anak saja yang masih balita. Jadi kalau masjidnya besar, sebaiknya sih sediakan ruangan khusus untuk ibu dan anak atau ruang anak-anak yang dijaga oleh piket sholat, khususnya sholat Jumat. Ada piket, biasanya hudam ditetapkan beberapa orang untuk jaga anak-anak di ruangan tertentu terpisah dari ruang utama yang digunakan untuk sholat sehingga tidak mengganggu jamaah dan proses sholat berjamaah. Adapun idealnya seperti itu. Jadi kita masih bisa ke masjid nih, anak bisa kita titipkan atau kita sholat di ruangan lain. Tapi kalau masjidnya masih kecil, tidak ada ruangan khusus dan anak kita tahu anak kita tidak bisa diam, alangkah sebaiknya ya daripada mengganggu jamaah dan mengganggu orang lain yang sedang sholat berjamaah, akan lebih ideal jika ibu sholatnya di rumah. Tuhan Maha Tahu. Dan Nabi Muhammad SAW untuk ibu-ibu yang semacam itu kan berstatement bahwa sholat yang terbaik bagi perempuan adalah di rumah. Karena memang bagi perempuan, wabil khusus yang punya anak, supaya tidak mengganggu orang lain, sholat lebih baik di rumah. Itu dari Nabi Muhammad SAW, bahwa sholat perempuan baiknya di rumah. Bagi perempuan-perempuan yang tadi ya memiliki kendala, kemudian perempuan-perempuan biasa juga sebaiknya sih di rumah, meskipun jika memungkinkan boleh juga ke masjid, tapi khusus yang masih punya anak yang masih susah untuk diatur, lebih baik di rumah saja. Soalnya tempat terbaik bagi perempuan untuk sholat itu di rumah, kata Nabi. Apalagi bagi perempuan yang masih memiliki anak demikian. Kemudian bagi seorang imam, apabila terdengar suara tangis anak, lebih baik juga mempercepat sholatnya. Dalam hal ini tidak membuat ayatnya dipotong-potong, tapi lebih mempercepat bacaan misalkan surat-surat pendeknya ya jangan surah Al-Ghoshiyah atau Al-A'la, tapi Al-Ikhlas dan Anas saja. Nah, tapi tetap menjaga tumaninah. Jadi itu maksudnya dipercepat. Dipercepat itu bukan kayak yang serok enggak. Tapi lebih ke milih surahnya yang lebih pendek. Terus bacaannya juga jangan dilama-lamakan. Itu ya. Jadi dari pihak imam lebih baik dipercepat. Soalnya Nabi Muhammad SAW saat mendengar ada suara isak tangis bayi, beliau mempercepat sholat beliau saat ditanya karena beliau mengkhawatirkan perasaan sang ibu yang tidak bisa langsung menangani sang anak hanya karena sedang sholat. Begitu ya Ibu ya, jadi ada dari dua belah pihak. Kemudian tadi ada yang bertanya di kolom chat, apakah boleh sholat tarawih sendiri? Sejatinya sih dulunya sih tarawih tentu sendiri Ibu. Jadi dulu tuh Nabi Muhammad sholat tarawih sendirian. Kemudian pergilah ke Masjid Nabawi, sholat sendiri. Nah, di Masjid Nabawi, sholat nafal ya, saat itu belum disebut tarawih, nafal setelah sholat isya ke Masjid Nabawi. Ada para sahabat di masjid, ikutlah para sahabat ini bermakmum. Nabi Muhammad izinkan, bermakmumlah. Sholatnya lama sampai menembus malam sepertiga malam terakhir, berjam-jam.
Esok harinya Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan balik lagi ke Masjid Nabawi setelah sholat Isya, mendirikan sholat lagi, dan jamaah sudah kumpul menunggu Nabi Muhammad ingin bermakmum. Sholat lagi Nabi Muhammad menjadi imam. Di hari ketiga datang lagi ke Masjid Nabawi Nabi Muhammad, jamaah sudah kumpul sekalipun mereka tahu sholat Nabi Muhammad bakal lama, bermakmumlah. Yang lebih kita kenal sekarang ini sholat tarawih. Di hari keempat Nabi Muhammad tidak datang ke masjid, jamaah sudah kumpul di Masjid Nabawi. Jemaah ini saking hormat kepada Nabi tidak mau ngagorowok, maksudnya ngetop-ngetop, wahai Nabi, umat sudah menunggu, tidak mau mereka, sungkan, segan. Dan alhasil mereka hanya batuk-batuk isyarat saja. Biasanya kalau khutbah kelamaan, khutbah mubalik lama kan isyarat. Kalau atau ada apalah ya. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad gak keluar nih, gitu ya para sahabat. Nah, keesokan harinya setelah sholat subuh, Nabi Muhammad menyampaikan, aku tahu kalian menunggu di masjid, aku juga mendengar suara batuk-batuk kalian, tapi aku tidak mau lagi mengimami nafal tersebut karena khawatir, kata Nabi, sholat tersebut akan diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi umat Islam. Aku tahu kalian akan berusaha untuk melakukannya jika diwajibkan, dan aku tahu sebagian orang itu tidak akan sanggup mendirikannya. Sehingga khawatir hal itu terjadi, beliau menghentikan kebiasaan taraweh berjamaah. Awalnya beliau berjamaah sendiri. Semenjak itu taraweh di zaman Nabi Muhammad menjadi munfarid, tidak lagi berjamaah, masing-masing sholat nafal. Masa Khalifah Hazrat Abu Bakar masing-masing sholat taraweh. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, saat itu beliau melihat ada beberapa sahabat yang sibuk dagang dan bekerja di siang hari, sehingga akan susah bagi mereka untuk bangun sholat tahajud di penghujung malam. Perlu perjuangan. Nah, harus ada memfasilitasi mereka supaya mereka tetap mendirikan sholat tahajud di bulan Ramadan. Nah, alhasil taraweh digalakan kembali. Beliau menunjuk Hazrat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala untuk menjadi imam sholat tarawih. Dan orang-orang yang sibuk seharian pun alhasil bisa sholat nafal di malam hari sekalipun di awal malam. Jadi tarawih itu sejatinya tahajud yang dikerjakan di awal waktu, di awal malam setelah sholat Isya. Itu kan sudah mulai tahajud awal waktu. Jadi tarawih ini sejatinya sholat tahajud di awal waktu dan diimami oleh seorang imam, digalakan oleh Khalifah Umar untuk memfasilitasi orang-orang yang sibuk di kehidupannya di siang hari, dan beliau karena kesibukan mereka jadi susah untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Nah, Hazrat Umar memfasilitasi mereka untuk mengadakan sholat taraweh tahajud di awal waktu. Dan Hazrat Umar menyatakan kesenangannya yang luar biasa melihat semangat orang-orang sholat tarawih secara berjamaah, sehingga ini termasuk sunnah khulafah, sunnah yang digalakan oleh Khulafatur Rasyidin, dan kita pun sampai sekarang menjadi tradisi tarawih ini secara berjamaah. Pun kalau mau mendirikan secara munfarid sebenarnya sih sah-sah saja, cuman sholat tarawih berjamaah tetap memiliki keutamaan tersendiri. Kenapa? Itu digalakan oleh seorang khalifah, di dalam jemaat juga digalakan. Kemudian imam ini selalunya pasti membaca doa yang panjang, khususnya di doa kunut, dan doa kunut ini selalunya imam ini berdoa juga untuk makmum. Kalau kita doanya sholatnya munfarid, kita akan luput dari doa sang imam. Tapi kalau sholatnya berjamaah, doa yang dipanjatkan oleh sang imam di dalam doa-doanya pun akan menaungi kita. Jadi sholat berjamaah tetap memiliki keafdolan tersendiri. Sepertinya waktu sudah sangat tembus, ibu-ibu, bapak-bapak. Sepertinya kita harus akhiri. Ya, kita akhiri saja ya. Mohon maaf karena berhubung waktu. Baik, jazakumullah khairan jaza atas partisipasi teman-teman semua di kelas ini. Saya mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangannya. Saya akhiri kelas. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Jazakumullah, Pak. Oh ya, jazakumullah kepada Nona Iin telah membantu saya share screen kembali di pertemuan kedua ini. Jazakumullah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.